Shalom blessed people, lo lagi menyaksikan Christian Daily Channel. Jangan lupa siapin Alkitab dan buku catatannya ya. Kopi sama teh juga boleh, biar makin santuy. Oke deh, kita intro dulu guys. Shalom blessed people, balik lagi bersama dengan gue Unedo Tesalonika, dan lo lagi dengerin Daily Bread by Christian Daily Channel. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe kalau lo merasa diberkati oleh video dari Christian Daily Channel. Nyalain juga lonceng notifikasinya biar lo gak ketinggalan video-video terbaru dari Christian Daily Channel. Oke blessed people, di video kali ini kita bakal membahas sebuah tema, yaitu menerima kasih karunia ketika lemah. Ayatnya dari 2 Korintus 12 ayat 9 sampai yang ke-10. Tapi sebelum kita membaca ayat untuk video kali ini, gue mau memberikan sebuah ilustrasi untuk blessed people. Nah, jadi ilustrasinya adalah gini. Gue yakin ya blessed people itu pasti pernah merasakan ataupun pernah melihat. Ya, merasakan apa dan melihat apa. Jadi gini, anak kecil ketika digendong sama kita ya, terus tahu kan kita pasti pernah gendong anak kecil, atau kita pernah digendong ketika waktu kecil itu yang dilempar ke atas gitu. Pernah nggak? Kalau gue pernah mengalami dan gue juga pernah melakukan gitu. Nah, di situ ada satu fenomena yang sangat luar biasa. Luar biasa tuh maksudnya gini ya, unik tuh kenapa? Karena gini, ketika anak kecil itu digendong terus dilempar ke atas gitu, atau ketika kita digendong terus dilempar ke atas, lucunya itu anak kecil gak nangis. Itu anak kecil makin digituin, makin dilempar, dia makin ketawa loh. Sebenarnya kalau ditanya kenapa bisa ketawa, padahal itu kan serem ya, dilempar gitu loh, takut jatuh atau apa gitu ya. Kenapa itu anak kecil gak takut jatuh? Kok dia malah ketawa, makin geli gitu ya? Kenapa kita dulu waktu digendong kayak gitu tuh bukannya ketakutan, nangis, minta tolong? Kenapa? Jawabannya simpel. Karena dia tahu yang ngegendong itu pasti bakal nangkep dia. Setuju gak sih? Iya gak? Ada kepercayaan. Ketika kita waktu kecil digendong seperti itu, kenapa kita nggak nangis? Padahal itu buat anak kecil tuh berbahaya loh. Tapi kenapa nggak nangis? Karena kita dulu percaya. Karena anak kecil itu juga percaya ketika dia digendong, dilempar ke atas, yang ngegendong itu, yang ngelempar itu pasti bakal nangkep dia. Makanya dia nggak takut. Dia malah seneng, sukacita, happy banget pakainya. Gitu. Iya gak sih? Tanpa kita sadari, atau mungkin lo gak pernah tahu alasannya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, ilustrasi itu gue sampaikan di awal video karena ada hubungannya dengan tema kali ini. Ya, menerima kasih karunia ketika lemah. Nanti kita bakal masuk ya. Sekarang kita baca dulu ayat firmannya, 2 Korintus 12 ayat 9 sampai yang ke-10. Firman Tuhan ini memiliki judul perikop Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Ayat ke-9 berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat yang ke-10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Yes, karena jika kita lemah maka kita kuat. Jadi apa hubungannya tema kali ini atau pembacaan firman kali ini dengan ilustrasi yang gue sampaikan di awal video? Nah, jadi kalau blessed people membaca ayat ini dari awal, di situ kita menemukan sebuah kekhawatiran dari Paulus.
kekhawatiran terhadap penolakan, ya, kekhawatiran terhadap hal-hal negatif yang dilakukan oleh jemaat-jemaat atau orang-orang yang berada di sekitar lokasi dia sedang menginjil. Dan kalau kita perhatiin di ayat ke-9 yang A, itu adalah sebuah pernyataan dari Tuhan. Itu adalah sebuah pernyataan dari Tuhan kepada Paulus. Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Ya kan? Dan kalau kita lihat lagi, dikatakan sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dan akhirnya di ayat yang ke-10, Paulus meresponi kebenaran firman tersebut. Meresponi penyataan dari Tuhan terhadap dirinya. Gua baca sekali lagi, ya. Di ayat yang ke-10 dikatakan, ini perkataannya Paulus, ya. Bahkan dari ayat 9b loh. Dibilang gini, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Gak ada lagi kekhawatiran yang melanda Paulus. Kenapa? Karena sudah cukup banyak kasih karunia dan penyertaan Tuhan yang dinyatakan dalam hidupnya. Selama dia hidup, selama dia penginjilan, banyak banget pernyataan atau penyertaan Tuhan yang terjadi atas hidup Paulus. Hal yang sama terjadi kepada anak kecil yang digendong dengan dilemparkan ke udara. Dia bukannya nangis, dia makin geli ketawa. Kenapa? Karena dia percaya bahwa yang ngelempar dia gendong ke atas itu pasti bakal nangkep. Paulus pun akhirnya ketika mendapatkan penyataan ini, dia semakin disiksa, semakin diserang, semakin mendapat penganiayaan, dia semakin bermegah. Kenapa? Karena dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah selama ini. Wow, gila ya, mantep kan? Penyataan yang Tuhan berikan kepada Paulus itu sangat membuka banyak dimensi, membuka banyak pikiran kita. Kalau kita selama ini khawatir, hello, itu artinya lo gak tahu siapa yang selama ini lo sembah. Itu artinya lo gak tahu kepada siapa selama ini lo berdoa. Buat apa lo ke gereja dan lo selama ini gak tahu baca firman-firmannya siapa. Setuju gak sih? Kalau kita masih ada kekhawatiran yang melanda dalam diri ini, itu artinya lo gak tahu siapa yang pelihara lo sampai sekarang. Gue berumur 29 tahun di video kali ini. Kalau gue masih dilanda oleh kekhawatiran, berarti gue gak tahu siapa yang udah pelihara gue dari umur 0 tahun sampai 29 tahun. Sampai detik ini ketika gue take video untuk Daily Bread. Iya gak? 29 tahun itu bukan waktu yang sebentar, blessed people. Gila, banyak banget yang udah gue lalui. Banyak banget penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Ya perkara uang sekolah, uang jajan, ketika gue mau makan. Hello, emang lu pikir lu waktu kecil makan itu berkat datang dari orang tua lo? Kan enggak, dari Tuhan. Iya gak sih? Kalau orang tua lo dibikin sakit gak kerja, emang dapat duit? Kan enggak. Kan itu berkat Tuhan, dari Tuhan. Orang tua kita atau siapapun yang ada di sekeliling kita itu cuma perantara, blessed people. Itu artinya dari umur 0 tahun sampai sekarang, lo lagi lihat video ini, penyertaan Tuhan Yesus itu udah begitu banyak. Ya pertanyaannya, kalau masih dilanda kekhawatiran, apa dong? Masih kurang. Tuhan kurang nunjukin kasihnya sama lo. Tuhan kurang nunjukin penyertaannya dalam hidup lo. Gitu. Mau sampai kapan? Atau lo mau dibawa muter-muter ke padang gurun 40 tahun? Kayak bangsa Mesir? Mau? Banyak contoh, blessed people. Yang paling gampang bangsa Mesir. Dia kurang apa dikasih lihat penyertaan Tuhan. Dia mau makan, disediain daging.
Dia dikejar-kejar sama Firaun, laut dikasih sama Tuhan buat dibelah lewat Musa. Emangnya lu pikir Musa yang berkuasa? Kan enggak. Tuhan yang berkuasa lewat Musa. Kan begitu. Kalau Tuhan gak mau pakai Musa bisa gak? Bisa lah. Kenapa enggak? Orang di Tuhan loh. Tuhan yang bikin pakai tangannya sendiri bisa gak? Bisa. Nah itu artinya apa? Segala sesuatu yang ada dalam hidup kita asalnya dari Tuhan. So kita udah melewati berbagai macam hal. Mulai yang baik sampai yang buruk menurut kita. Itu semuanya udah cukup menggambarkan betapa banyak dan hebatnya perkenanan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Makanya kalau lo tahu iklan KitKat ya, KitKat nggak sih blessed people yang lo rese kalau lagi lapar? Kayak bukan KitKat sih, apa gitu ya? Lo tau lah pasti iklan itu ya. Lo rese kalau lagi lapar. Nah ini gua rasa Tuhan juga ngomong gitu tau. Serius deh. Kalau kita lagi lapar ya, lagi butuh sesuatu nih, Tuhan tuh pasti bilang, lo rese kalau lagi lapar. Iya kan? Karena emang kita seringkali rese. Kalau lagi butuh sesuatu tuh kayak pengen cepet-cepet minta sama Tuhan. Dan bahkan gak jarang kita lagi butuh sesuatu, terhimpit sesuatu, kita yang ngatur Tuhan. Tuhan, gue maunya Tuhan ya, jalan keluarnya tuh begini, lewat kejadian ini. Pernah gak lo kayak gitu? Tuhan, kalau Tuhan izinkan gue untuk melakukan segala sesuatu yang ini nih, poin A ya misalnya, tolong dong, ada geledek. Gak mendung kan? Gak mendung, cerah. Akhirnya lo menantang Tuhan, mengatur Tuhan. Nih lagi gak mendung nih, cerah banget, susah nih ada geledek. Normalnya gak ada geledek. Nah lo minta sama Tuhan, Tuhan kalau memang Tuhan itu ada, dan kalau memang Tuhan pengen aku melakukan A, melakukan B, atau melakukan C, coba kasih tanda petunjuk dengan geledek. Kalau geledeknya gak muncul, lo gak lakuin. Emang tapi kadang seringan Tuhan gitu ya. Gue sih beberapa kali lihat kesaksian orang, denger dan baca kesaksian orang, Tuhan tuh ngasih aja. Kalau Tuhannya gue, aduh Tuhan, untung Tuhannya bukan gue. Gue kerjain loh, asli. Iya kan? Tuhan, kalau Tuhan mau aku melakukan A, coba kasih geledek. Boro-boro gue kasih geledek. Gue bikin cerah secerah-cerahnya. Iya kan? Bener loh. Gue kalau jadi Tuhan, gue pasti bakal bilang, lu rese tahu kalau lagi lapar, kalau lagi butuh, kalau lagi kepepet. Gitu. Nah, kita belajar dari kejadian yang menimpa Paulus, belajar dari penyataan yang Tuhan berikan kepada Paulus. Dan gue selalu yakin percaya pernyataan apapun yang Tuhan berikan di Alkitab kepada nabi-nabinya itu juga berlaku kepada kita sekarang. Kenapa gue bilang begitu? Satu hal yang sederhana yang gue dapatkan ketika gue kuliah teologi, yaitu setiap nabi di Alkitab, penulis-penulis surat di Alkitab gak pernah tahu kalau tulisan mereka itu akan dipakai dalam kekristenan di zaman modern. Mereka gak pernah tahu. Nah, itu artinya apa? Kan Tuhan yang memberikan pewahyuan, Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka. Nah, mereka menuliskan tanpa mereka tahu kalau itu dipakai sampai sekarang gitu loh. Tapi gue yakin Tuhan Yesus tahu, Bapa tahu. Nah, artinya apa? Apa yang Bapa kasih tahu kepada nabi-nabi, kepada pendahulu kita, tokoh-tokoh agama itu berlaku sampai sekarang, bahkan sampai yang akan datang. Gitu loh blessed people ya. Berarti apa yang Tuhan sampaikan kepada Paulus itu juga berlaku untuk kita, supaya kita bermegah di dalam setiap kelemahan kita. Karena ketika kita lemah, maka kita kuat. Amin. Karena di dalam kelemahankulah kuasa Tuhan dinyatakan. Itulah yang orang bilang supaya kita gak sombong. Itulah yang kalau gue bilang misalnya ketemu sama orang lain ya, dia cantik, tapi maaf dalam tanda kutip blow on gitu loh. Kayak tulalit, nilainya jelek misalnya di sekolah,
atau gimana lah, tapi cantik. Nah, itu yang akan menjadi pembahasan. Dan di situ gue sering bilang gini, itulah keadilan Tuhan. Karena kalau manusia serba lebih, gak pernah merasa kekurangan, gak ada kelemahannya, dia akan sombong. Sama kayak Lucifer. Dia ngerasa udah jadi orang malaikat hebat, ya kan? Dia memimpin laskar-laskar surgawi, pengen menyamakan Tuhan. Udah ditendang dia kan, gitu. Karena memang blessed people, ketika kita lemah, maka kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Supaya ya si Edo nih, supaya blessed people nih berhenti. Berhenti buat apa? Untuk menyelesaikan segala sesuatu masalah dalam hidup kita dengan cara kita sendiri. Berhenti untuk berupaya menunjukkan kepada orang kalau kita bisa. Gue semakin lama mengenal Tuhan, gue selalu bilang sama Tuhan ketika ada masalah, Tuhan, biar Tuhan aja menunjukkan kuasa-Mu lewat masalah ini, lewat pergumulan ini. Gue punya karakter yang masih jadi PR buat gue. Gue selalu bilang, Tuhan, aku akan berusaha, tapi biarlah Tuhan yang menunjukkan kuasa-Nya. Tuhan, Engkau yang menunjukkan kuasa-Mu dalam hidupku kepada orang lain, bukan gue. Karena kalau kita mau nunjukin gimana sih perkaranya? Kita serba terbatas. Udah serba terbatas, rese, sok tahu lagi. Iya kan? Jadi karena kita serba terbatas, karena kita banyak kekurangan, punya kelemahan, kita andalkan yang tidak terbatas, yang tidak berkekurangan, yang gak punya kelemahan. Siapa? Tuhan Yesus. Iya enggak? Makanya selalu gue bilang, blessed people, ini otak cuma sekedar bapau, jangan pernah dipakai over limit. Komputer lo aja meledak dipakai over limit, motor lo aja meledak, mobil aja bisa berasap lo dari kap mesinnya. Kalau over limit, kepanasan tuh mesin meledak lo. Nah, Tuhan juga kasih tahu ke kita, masalah sehari cukuplah untuk sehari. Besok ada kesusahannya lagi. Paham ya dok ya? Jadi gak usah sok tahu, gak usah sok kuat. Jangan ambil bagiannya Tuhan, gitu. Ya, jadi pada video kali ini kita harus selalu belajar untuk tahu dan mengenal dengan sangat jelas siapa Tuhan yang kita sembah, yang kita sebut dalam nama Tuhan Yesus. Tanda dari kita mengenal Tuhan kita dengan baik adalah lewat cara kita menghadapi masalah. Kalau kita lewatin masalah masih gerusa-gerusu, melewati masalah dengan tidak tenang, melewati masalah dengan penuh banyak pemikiran, lo gak tahu siapa Tuhan. Kalau lo melewati masalah dengan penuh kekhawatiran, lo gak tahu siapa Tuhan lo. Oke? Jadi blessed people, yuk lewat video kali ini kita belajar untuk mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Kenal atau tidaknya itu dilihat saat kita menghadapi masalah demi masalah. Oke? So sampai di sini dulu video dari Christian Daily Channel dengan program Daily Bread. Semoga bisa memberkati blessed people semuanya. Dan kalau lo merasa diberkati, silahkan like, share, dan juga subscribe. Terus nyalain lonceng notifikasinya biar lo gak ketinggalan video-video terbaru dari Christian Daily Channel. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. And as always, keep the faith.